Wahabi ini berbahaya akidahnya. Orang ulama-ulama yang hidup di zamannya saja dahulu, yang sezaman dengan Muhammad bin Abdul Wahab, seperti Syekh Zaini Dahlan, seperti Syekh Sawi, itu di dalam tafsirnya jelas mengatakan itu. Dalam tafsir Sawi, beli kitab tafsir Hasyiah Sawi, disebutkan di situ mereka menghalalkan darah orang Islam. Orang Islam dihalalkan, maka dia mudah nak membunuh kita, itu mudah dia. Karena menurut dia kita ni halal darah. Karena menurut dia orang yang berziarah kubur termasuk syirik, orang yang talqin mayat termasuk syirik. Kalau syirik kan boleh dibunuh menurut mereka. Padahal menurut akidah kita, selagi orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tak boleh kita bunuh. Halal darah. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mereka menghalalkan harta orang muslim, dan mereka sebagian kecil ada di negeri Hijaz, mereka disebut dengan Wahabi. Itu Syekh Sawi sendiri mengatakan. Belum lagi kakaknya beradik dari Muhammad bin Abdul Wahab ini, namanya daripada Sulaiman ibn Abdul Wahab. Dia mengatakan bahawa adiknya ini berbahaya. Karena ya gara-gara politik lah. Perang dengan politik untuk merebutkan kekuasaan ketika itu Bani Sa'ud, akhirnya timbullah pemahaman Wahabi. Jadi Wahabi ini dari dulu memang buruk masalah yang dia kerjakan. Karena buruk itulah tercoreng nama Wahabi, ditukarlah namanya hari ini dengan menjadi Salafi. Sebenarnya itu barunya. Wahabi mengharamkan ziarah kubur, Salafi gitu juga. Wahabi mengatakan kunut subuh bid'ah, Salafi kunut subuh bid'ah. Wahabi mengatakan Allah duduk di atas langit, Salafi mengatakan Allah di atas langit. Wahabi mengatakan Allah berjisim, Wahabi juga, Salafi juga. Jadi orang sama. Tak ada beda ya. Kalau kata Ustaz Samad itu kan handphone berganti casingnya saja. Itu saja dia. Jadi caranya bagaimana kita tetap beramal dengan amalan kita dakwah dengan dakwah kita. Ya bagaimana dengan mereka? Ya mereka selalu tersesat dengan kebodohan-kebodohan yang ada pada diri mereka. Apakah perlu kita takuti? Kita tak perlu takut. Karena sesuatu yang batil itu dia akan cepat habisnya. Suatu saat akan habis kebatilan itu. Syiah habis, Mu'tazilah habis, Qadariyah habis, pemahaman Jabariyah habis. Sebentar lagi mereka pun akan habis. Di Mesir sekarang mereka sudah mulai dihabisi. Di mana-mana negara mereka sudah mulai habis. Di Indonesia ni nanti. Enak saja mereka mengatakan Allah punya tempat duduk di atas ars, duduk di langit. Kalau Allah punya tempat, berarti mana yang lebih dulu tempat daripada Allah? Kalau memang Allah berhajat kepada tempat. Tak. Menurut akidah kita ahli sunnah wal jamaah, wujuduhu bila makan. Ada Allah tak berhajat kepada tempat. Kalau Allah kita sebut berhajat kepada tempat, berarti Allah makhluk. Lemah Allah berarti. Kalau tak ada tempat, berarti Allah tak ada. Kan bahaya itu. Kalau memang Allah berhajat kepada langit, langit tempatnya Allah, mana yang dahulu Allah pada langit? Oh dulu langit. Jadi siapa menciptakan Allah? Langit. Jadi menciptakan langit siapa? Allah, langit. Kan bahaya itu. Wujuduhu bila makan. Allah tak berhajat. Oh dalilnya ada Ustaz. Dalil Nabi Isra' Mi'raj ke atas langit itu tanda Allah di atas langit. Tak bisa kita jadikan itu dalil bahawa Allah di atas langit karena Nabi Isra' Mi'raj. Nabi Isra' Mi'raj ke atas langit itu maqam munajat. Langit itu tempat bermunajatnya Nabi. Maka Nabi bolak-balik itu pergi bermunajat. Kalau memang Allah di atas langit karena Nabi Isra' Mi'raj ke atas langit, bagaimana dengan Nabi Musa disuruh oleh Allah ke Bukit Tursina? Pergi menjumpai Allah. Pergi menjumpai Allah ke Bukit Tursina. Berarti di Bukit Tursina Allah. Jadi beda Allah yang di Bukit Tursina dengan yang di langit tadi. Banyak jadi Allah bagaimana? Bahaya. Maka menurut akidah kita Abi Hasan Asy'ari, Abi Mansur Al-Maturidi, bahawa Allah ada tapi tidak berhajat kepada tempat. Sebenarnya mereka ni tak banyak. Melayu ni negerinya ahli sunnah wal jamaah. Melayu ni akidahnya Asy'ari. Melayu ni orangnya tariqahnya Naqsyabandi. Melayu ni orangnya mazhabnya Syafi'i. Lengkap itu ada di negeri Melayu. Maka kalau ada orang yang mencoba menggoyang-menggoyang ini, perlu dipertanyakan tentang kecintaan dia terhadap Melayu. Pemerintah harus sikap tegas. Para teroris-teroris itu coba lihat apa akidah di belakangnya. Apa akidahnya? Dari mana asal akidahnya? Pasti akidahnya menyeleweng. Maka kalau tidak diselamatkan cepat, ini bahaya ini. Itulah dia. Itu tugas komandan lagi untuk menyelamatkannya ini. Kami dakwah macam inilah kami. Mengamankannya tu komandan lah lagi. Saya berapa agak ceramah di rumah ini karena ada komandan kalau tak ada. Taib, banyak orang saudara-saudara kita menuduh kita dengan Wahabi ya. Maka mungkin mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Apalagi banyak orang-orang Syiah yang menyebarkan isu bahwasanya Wahabi mengkafirkan kaum muslimin, Wahabi ya suka menumpahkan darah kaum muslimin ya, dan macam-macam tuduhan. Wahabi mengharamkan ziarah kubur, Wahabi mengharamkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuduhan yang dihembuskan. Kemudian tuduhan-tuduhan tersebut disambut oleh sebagian saudara-saudara kita. Akhirnya semakin besar tuduhan tersebut. Dan ini semua adalah tuduhan tidak benar. Kita mengatakan kenyataan mendustakan itu semua. Kita tahu Raja Wahabi, Raja Salman ya, di antaranya. Hafizahullah ta'ala. Hari ini saya baru dapat kabar
dia menyuruh seorang wartawan diberhentikan dari pekerjaannya dan koran dipermasalahkan di kasuskan. Kenapa? Karena wartawan tersebut memuji dia berlebihan. Ya, dia baca koran tersebut, ternyata wartawan tersebut memuji dia berlebihan, disuruh berhenti penulis tersebut karena dia tidak ingin sampai tauhid terganggu. Dia menjaga kemudian tauhid, ya. Adapun menuduh bahwasanya kaum Wahabi suka mengkafirkan, maka itu tidak benar. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya. Dan saya sedang menyusun juga tulisan tentang masalah itu, ya. Bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan kami tidak pernah mengkafirkan yang berkaitan dengan masalah 4 rukun, masalah solat, masalah zakat, puasa, haji. Kalau ada yang meninggalkan solat tidak dia kafirkan. Karena ini masih masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang kami kafirkan hanyalah yang berkaitan dengan syahadatain. Kalau orang terjerumus dalam kesyirikan, itu pun beliau mengatakan kami menjelaskan tentang masalah ini syirik, ini kekufuran, ataupun memvonis itu masalah lain. Makanya beliau dalam pernyataan mengatakan bagaimana kami mengkafirkan orang-orang sementara ada orang yang beribadah di kuburan Ahmad Al-Badawi tidak kami kafirkan karena dia tidak tahu. Bagaimana kemudian kami dituduh mengkafirkan orang-orang? Apalagi kemudian dituduhkan suka menumpahkan darah kaum muslimin. Apakah ada jemaah haji yang pergi ke Arab Saudi ketakutan dibunuh oleh orang Arab Saudi? Bukankah Saudi itu sarangnya Wahabi? Semua penduduk Saudi rata-rata Wahabi. Apakah ada jemaah haji yang ketakutan kalau ketemu orang Arab Saudi? Ya. Yang akan dirampas hartanya, akan dibunuh? Enggak ada, itu omong kosong. Atau kalau Arab Saudi memberi bantuan gratisan banyak, pelayanan. Ya. Bahkan Raja Salman kalau sudah memberikan bantuan, sebelumnya Raja Malik Abdullah, kalau sudah beri bantuan kemana saja, Suriah dibantu luar biasa, jutaan orang Suriah dibantu di Arab Saudi. Ya. Kemudian bantuan terhadap Palestina, kumpulin duit langsung entah berapa triliun langsung dikirim ke Palestina, bantuan. Yang ini jarang diekspos. Di tanah air kita juga banyak bantuan. Ya. Banyak masjid-masjid dibangun. Ya. Sering yang membangun masjid tidak tanya-tanya apakah masjidnya itu orangnya tahlilan atau tidak. Tidak ada pertanyaan. Pokoknya butuh masjid, bangun. Betapa banyak orang bangun masjid. Tidak ditanya mauludan atau tahlilan, tidak, bangun masjid, bangun masjid. Betapa banyak pondok-pondok dibantu. Ya. Ya. Kemudian juga ya Suriah, Yaman dibantu. Secara madhab kalau kita bicara akidah ada perbedaan. Ya. Kita tahu Yaman bukan Wahabi, kita tahu Suriah bukan juga Wahabi, Palestina juga bukan Wahabi, tapi dibantu sama raja-raja Wahabi. Kemanusiaan mereka tinggi. Maka maksud saya seorang jangan menuduh yang tidak-tidak. Kalau dia menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahhab melarang untuk ziarah kubur, tidak benar. Kita suruh ziarah kubur, yang tidak boleh kalau minta kepada penghuni kubur. Ya. Dilarang bersolawat. Saya bilang kita tiap hari bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang dalam ceramah kita bersolawat. Ya. Yang dilarang mungkin solawat yang mengandung mana-mana kesyirikan, itu yang dilarang. Adapun kalau solawat yang sunnah silakan. Ya. Oleh karenanya seorang berhati-hati tatkala memberi tuduhan yang tidak-tidak, ya, karena termakan dengan provokasi sebagian orang. Kalau dia nuduh Syekh Muhammad bin Wahhab dengan tuduhan yang tidak-tidak, ingat dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Kita kalau nuduh orang tidak benar, kita akan disidang berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan hati-hati jangan-jangan pahala kita diambil oleh beliau seluruhnya. Karena kita tuduh dia dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ya, ini bahaya, hati-hati. Maka seorang tatkala berbicara hendaknya dia berfikir sebelum mengucapkan apa yang dia ucapkan. Dan saya katakan bahwasanya kita bersabar kalau dituduh yang tidak-tidak, yang penting kita menjalankan sunnah. Dan ingat, kita tidak ada yang mengkultuskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah hanyalah seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Jadi bisa salah bisa benar. Kalau salah kita tolak, kalau benar kita ambil. Dia sebagaimana ulama-ulama yang lain, bisa salah bisa benar. Makanya dalam kajian-kajian kita juga hampir tidak pernah kita bilang berkata Wahabi, berkata Muhammad bin Wahhab, tidak pernah. Saya yang sampaikan dari apa saya ucapkan. Perkataan Syekh Muhammad bin Wahhab tidak ada saya ucapkan, tidak ada saya nukilkan. Ya, hampir tidak pernah. Kita sampaikan perkataan para ulama, perkataan ahli tafsir, siapa saja. Maka jangan kita berbuat zalim terhadap seorang pahlawan seperti Syekh Muhammad bin Wahhab. Beliau adalah pahlawan. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Yang sekarang kita bisa merasakan kenikmatan adanya kerajaan Arab Saudi. Ya. Adanya ketentraman, adanya keamanan, adanya ibadah yang tentram di sana. Bagaimana bantuan kerajaan Arab Saudi kepada negara-negara Islam, itu salah satu jasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi saya sering sampaikan, Syekh Muhammad bin Wahhab itu di Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di tanah air kita, seperti Pangeran Diponegoro di tanah air kita. Maka mereka cinta kepada pahlawan mereka, wajar. Kalau mereka cinta, mereka pelajari buku-bukunya, tapi mereka tidak fanatik. Kalau salah dibilang salah. Wallahu a'lam bishawab.